A Day in My Life, tugasnya Bu Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memberikan informasi seputar tentang narkoba. Katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu ya. Dimulai dari aku. Namaku Dea. Di sebelah kananku Nama saya Rizka. dan di sebelah kiriku Nama saya Linda. kalian udah pernah tahu belum sih narkoba itu apa? Kalau belum tahu kita belajar bareng ya. Narkoba. Pengertian narkoba singkatan dari narkotika, psikotika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup maupun suntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau penasaran perilaku seseorang. Sebab orang mengkonsumsi narkoba. Penyebab penyalahgunaan nafsa selain rasa ingin tahu, niat tinggi, dan gangguan mental, faktor lain yang dapat memicu seseorang menyalahgunakan nafsa dalam memiliki teman yang juga pecandu. Nafsa mengalami masalah ekonomi, pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa narkoba begitu cepat berkembang di Indonesia. Karena selain harganya yang relatif terjangkau, faktor lain yang menjadikan bandar pengedar narkoba memilih Indonesia sebagai market besar lantaran tindakan tegas di negara tetangga terhadap mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kapan sih narkoba mulai berkembang pesat. Pada tahun 1970 terjadi masalah global tentang narkoba. Pada tahun itu, penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan memakan banyak korban, terutama anak muda. Hal tersebut berawal dari masalah anak-anak muda di Amerika Serikat, kemudian berpengaruh ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Indonesia adalah sasaran empuk bandar narkoba di Indonesia dengan 72 jaringan internasional yang beroperasi. Bagaimana sih proses masuknya narkoba ke Indonesia? Proses masuknya melalui penyelundupan secara diam-diam. Artinya ekspor dan impor tidak diketahui oleh badan pemerintah ataupun oknum-oknum lainnya. Persebaran narkoba terbesar di Indonesia, jawabannya adalah Sumatera Utara. Menjadi provinsi dengan jumlah kasus penyalahgunaan terbanyak sejak 2004 sampai 2021, yakni 520 kasus. Jawa Timur menduduki posisi selanjutnya dengan 454 kasus. Siapa sih yang mengonsumsi narkoba? Berdasarkan penelitian BNN, kelompok usia penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada pada usia produktif, yaitu 10-59 tahun. Faktanya, jumlah penyalahgunaan di Indonesia tahun 2017 mencapai 1,77% atau sekitar 3.376.115 juta. Wow, banyak sekali bukan? Orang dari total populasi penduduk dan sekitar 30-40 orang meninggal tiap harinya. Mengenaskan sekali. Pelajar masih incaran dan sasaran empuk pengedar narkoba. Tercatat ada 2 juta lebih pelajar yang mengonsumsinya. Jadi, hangat dan terkininya adalah pedangdut Felin Chu yang menjadi tersangka terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Felin Chu atau yang disebut atau digadang-gadang sebagai Ratu Begal ini ditangkap bersama suaminya. Ternyata sudah bersuami. Kenapa disebut Ratu Begal? Udah skip. Di rumahnya, di perumahan Citra Grand Jati Karya, Bekasi pada Sabtu 8 bulan 1. Berdasarkan hasil tes urin, Felin Chu bersama suaminya dikonfirmasi positif menggunakan narkoba jenis sabu. Narkoba jenis sabu, Felin mengaku baru memakai sabu. Kok baru sih ya? Ya udahlah, skip aja. Ia beralasan memakai sabu untuk mengobati temannya akibat KDRT di masa lalu. Akibat perbuatannya, Felin Chu terancam hukuman 12 tahun penjara. Wow. Jadi kalau ada masalah ataupun kendala, jangan ke hal yang negatif. Perbanyaklah hal positif, karena negatif itu akan menyesatkan kalian sendiri. Contohnya kayak Felin Chu dan suaminya di 12 tahun penjara.
12 tahun penjara itu nggak mudah loh, nggak sedikit waktunya, setengah umurnya. Jadi hal-hal yang positif lakukan, negatif singkirkan. Dadah. Terima kasih sudah menonton Ada Emailnya. Bye bye.